Oke, pas kemarin kita bikin video unboxing dan quick impression dari Infinix Hot 11s, gua bilang kalau misalkan video tersebut bisa dapat 1000 like, langsung akan kita buatin video full review. Dan kalian tuh hebat banget sih, udah nyampe 1500 like. Jadi langsung aja kita bahas full HP yang satu ini. Pertama-tama, gua mau mengapresiasi Infinix karena pasar entry level bisa makin panas. Iya, harga 2 jutaan, tapi spesifikasi yang ditawarkan tuh sangat luar biasa. Tapi, apa sih yang harus perlu kalian ketahui dari HP yang satu ini? Well, selamat datang di channel Up to Date IDN. Nama gue Greg dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita bahas video review Infinix Hot 11s NFC. Let's check it out. Kalau gue perhatiin, setiap kali Infinix ngerilis HP baru, pasti ukuran layarnya tuh nggak pernah nyantai. Kebanyakan di atas 6,5 inch, termasuk HP yang satu ini punya ukuran layar sebesar 6,78 inch dengan desain kekinian. Kenapa? Karena sudah menggunakan punch hole dan ditambah kalau kalian lihat seluruh bezel sampai bagian dagu. Ini termasuk tipis sih, mengingat HP entry level di harga 2 jutaan. Gila nggak tuh? Lanjut, untuk user experience, resolusi Full HD Plus-nya masih tajam dan panel layar IPS LCD-nya masih menghasilkan warna yang oke, walaupun memang bukan yang paling akurat yang pernah gue coba, tapi masih reliable. Dan untuk refresh rate, juga udah support 90Hz dengan touch sampling mendukung sampai 180Hz yang bikin animasi jadi berasa mulus ketika kalian sentuh sana-sini. Sedikit tips dari gua, layar bawaannya atau settingan layar bawaannya itu menurut gua agak cold. Jadi, make sure nyalain fitur eye care sehingga warna layarnya tuh bisa sedikit menguning dan mata jadi nggak cepet capek aja. Oh ya, kalau kalian tanya gimana soal touch responsitivity dari HP yang satu ini, ya cukup bagus, ada sedikit delay tapi nggak gitu ngeganggu ketika dipakai main game. Dan untuk multitouch, support hanya 5 jari. Kalau ditanya hal apa yang bisa diimprove di bagian layar, ada dua hal. Pertama, di bagian brightness asli ini kurang ngangkat ketika mau dipakai di kondisi outdoor. Udah gua mentokin masih agak terhambat. Kedua, memang sih HP ini udah dapat free screen protector bawaan, tapi kita mesti pasang sendiri yang bikin user tuh agak ribet. Kemungkinan untuk salah bisa 50%. Kalau misalkan bisa dipasangin di Next kan itu lebih enak karena ya udah tinggal pakai aja, nggak perlu pasang sendiri ribet-ribet gitu. Nah, di bagian performa juga mantep nih. HP ini menggunakan Helio G88 yang skor Antutunya bisa hit di angka 255 ribuan. Dan ketika gue coba main Mobile Legends, bisa mentokin settingan grafik di Ultra, high frame rate mode on, dan shadow on dengan performa yang cukup bagus. Ya, kenapa gue bilang cukup bagus? Karena sekarang ini ketika main war rame-rame pada ulti adalah berasa sedikit frame drop, tapi jarang gue rasain. So far ini playable, dan untuk suhu pun masih tergolong anget-anget aja di 40-41 derajat ketika kalian main menggunakan full cellular data. Dan game kedua yang gue coba, asli ini penasaran banget. Gue pengen tahu HP entry level tuh bisa gimana sih performanya. Dan ketika gue ngetesin pakai Genshin Impact, settingan default dapat di lowest plus 30 fps yang ternyata lancar-lancar aja. Dan begitu gue coba naikin satu settingan lebih tinggi di low plus 30 fps, hasilnya not bad sih. Memang frame drop tuh berasa banget di awal 2-3 menit, tapi begitu udah terbiasa atau udah mulai anget chipsetnya, barulah performa bisa lebih stabil. Walaupun ya masih adalah sesekali frame dropnya, tapi ini menarik, Genshin Impact bisa dilibas. Dan untuk suhu tertinggi ketika dimainin menggunakan settingan low plus 30 fps bisa hit di 43-44 derajat, itu di koneksi selular data. Kalau misalkan kalian tanya, bang kenapa nggak coba medium plus 30 fps? Jawabannya gue udah coba, hasilnya ya kurang playable aja. Menurut gue settingan paling optimal ada di low plus 30 fps aja. Tapi untuk performa, ini mantep sih. Tidak gue sangka lah.
Oh iya, lupa gue mention, untuk gyroscope HP ini menggunakan software. Jadi ketika kalian mau main PUBG bidiknya menggunakan gyro, ya memang berasa delay secara bukan menggunakan hardware ya. Sound quality, tidak gue sangka-sangka HP ini sudah menggunakan stereo speaker. Jadi ada dua speakernya, satu di bagian earpiece atas dan satu lagi ada di bagian bawah kanan yang tentu menghadap ke bawah. Memang untuk tingkat volume suara di bagian earpiece tidak sekencang di bagian bawah, tapi overall masih oke lah, masih cukup imersif. Dan untuk kualitas suara overall ini bagus karena tidak cempreng, bassnya berasa walaupun nggak menggelegar yang gimana-gimana, vokal clarity dapat dan treble ya masih oke lah ya. Dan untuk EQ-nya masih bisa kalian adjust lewat DTS on. So far, ini adalah stereo speaker terbaik yang pernah gue coba di HP Infinix. Dan buat yang penasaran gimana sound quality HP ini, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung gue play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Oh ya, by the way, port jack 3.5 juga masih tersedia. Kamera belakang di HP ini membawa setup triple kamera yang membingungkan. Kenapa? Karena cuma ada dua lensa yang jelas kegunaannya. Pertama tentu ada primary lens dengan resolusi 50 megapiksel bukaan cahaya f1.6 dan satu lagi ada 2 megapiksel depth sensor. Kalau kalian tanya, "Bang, satu lensa terakhir terus lensa apaan?" Katanya ini lensa AI. Tapi ya itu dia, gue nggak ngerti AI-nya gunanya buat apa. Jadi lebih baik menggunakan setup dua kamera biar jelas aja, nggak membingungkan. Tapi yaudahlah ya, kita langsung bahas hasil foto di kondisi daylight. Overall, ini bisa sedikit melebihi ekspektasi gue karena detail yang ditangkap beneran tajam karena ada ekstra software sharpening yang berasa, dynamic range-nya ngangkat, warnanya memang ini pucat karena saturation-nya juga berlebihan. Tapi kalau kita ngomongin soal highlight masih berasa. Terus ketika gue coba bandingin sama hasil foto di 50 megapiksel mode-nya, kalau dilihat secara bersampingan sih nggak gitu bedanya. Walaupun ya kalau kalian ngezoom memang detail di 50 megapiksel bisa lebih tajam dan cahaya yang ditangkap bisa sedikit lebih terang karena informasi yang ditangkap bisa lebih banyak. Tapi sisanya yang nggak gitu beda sih. Jadi ini gimmick tapi nggak gimmick. Lanjut untuk kondisi low light. Untuk pertama kalinya ada HP entry level yang bukaan cahayanya tuh f1.6. Jadi informasi yang ditangkap bisa lebih banyak untuk menghasilkan foto dengan detail yang bagus. Noise-nya minim walaupun memang ada grain ketika di zoom. Dan ketika gue coba nyalain fitur Super Night Mode, jujur di awal begitu gue denger kata super ini agak skeptis sih. Tapi begitu coba langsung foto, wah, hasilnya mind blowing banget seperti yang bisa kalian lihat. Cahaya yang ditangkap tuh bener-bener terang, detailnya makin tajam, noise dan grain yang paling penting sangat-sangat minim. Jadi gila banget sih, Super Night Mode-nya ini melebihi ekspektasi gua. Intinya untuk kondisi daylight ya standar aja, dan untuk kondisi low light night mode mind blowing, gila, HP entry level loh coy. Untuk perekaman video kamera belakang di HP ini tentu tidak stabil. Ya jujur aja sih di awal gue nggak expect apa-apa. Kalau misalkan stabil bagus banget. Kalau misalkan nggak stabil ya udah, secara ini HP kelas entry level. Dan untuk perekaman video kamera depan tentu juga tidak ada stabilisasi apapun. Jadi kalau misalkan kalian mau menghasilkan video yang lebih stabil, semua itu tergantung tangan kalian seberapa steady megangnya. Tapi ada satu fitur yang menarik untuk di bagian perekaman video kamera depan dan belakangnya, di mana kalian bisa mengaktifkan portrait mode di mode video. Jadi background itu bisa di blur ala-ala kamera DSLR lah ya, walaupun memang cuttingan portraitnya tuh masih agak kurang rapi. Kamera depan di HP ini membawa resolusi sebesar 8 megapiksel yang overall hasil fotonya ya oke aja lah. Walaupun memang nggak sesuai standar gua karena detailnya nggak tajam, skin tone-nya pucat, dan warna yang dihasilkan pun kurang akurat.
Tapi ada satu fitur yang tidak gue sangka lagi-lagi di bagian kamera depan, yaitu tersedianya fitur LED flash. Jadi ketika kalian mau selfie di tempat gelap, ya tinggal nyalain aja LED flash di HP ini, maka warna yang dihasilkan bisa lebih terang. Walaupun memang dalam segi skin tone gue lebih prefer LED-nya dimatiin. Ya walaupun ya nggak natural-natural juga sih, tapi better lah kalau kalian ngincar detailnya sedikit lebih baik. Dan bahkan fitur LED flashnya ini bisa dinyalain juga atau bisa berjalan dalam mode video. Ada dua fitur menarik di HP ini. Pertama, NFC. Ya kalau misalkan kita lihat 2 tahun yang lalu, untuk HP bisa punya fitur NFC, kelasnya harus flagship atau harganya harus ada di angka 4 jutaan ke atas. Tapi sekarang ini di harga 2 jutaan udah bisa dapat NFC. Gila banget sih. Jadi kalau misalkan kalian sekarang sering banget bepergian naik kendaraan umum di mana pembayaran harus dilakukan non tunai atau cashless, gak usah takut lagi kehabisan saldo karena kalian bisa top up dan update saldo dimanapun. Kedua, seperti yang tadi gue bilang, ada LED flash di bagian depannya. Itu nggak cuma berfungsi untuk merangin muka kita saat foto-foto ataupun video aja, tapi bisa terangin juga kalau misalkan kalian nggak perlu jarak kejauhan yang gimana-gimana, ini masih cukup terang. Dan kalau misalkan mau lebih terang lagi, LED flash depan, belakang bisa berjalan secara bersamaan atau 360 coy. Ini keren banget sih, nice. HP ini punya kapasitas baterai sebesar 5000 mAh, tapi untuk baterainya ini agak aneh. Ketika gue coba pemakaian yang biasa lah ya, tentu kayak main Mobile Legends berjam-jam untuk push rank walaupun stuck di Epic Legend, terus nonton YouTube, dan sesekali scrolling Instagram, semuanya menggunakan koneksi seluler data, refresh rate-nya nyala di 90 Hz, dan brightness nyaris mentok kayak kurang lebih 80%. Cuma dapat screen on time 5 jam 15 menit aja dengan standby 11 jam. Jadi tidak seawet kapasitas baterai 5000 mAh yang biasanya gua coba. Ya ini terhitungnya boros sih. Dan kalau kalian tanya gimana soal charging, well udah support 18 watt fast charging yang brick charger sudah di-include di dalam box pembelian. Tapi kalau ditanya, bang berapa lama untuk penuhin baterai dari angka 5-100%? Jawabannya makan waktu 2 jam 53 menit yang memang takes time. Tapi again and again selalu gue kasih tahu kalau misalkan mau hemat waktu, ngecharge aja dari angka 15%. Kan lumayan tuh hemat beberapa menit. Dan untuk port charger sudah menggunakan Type-C. Fingerprint di HP ini posisinya udah nyatu sama tombol power di bagian kanan. Tapi menurut gue penempatannya agak kurang ergonomis aja karena terlalu ke bawah. Gue berharap mungkin di next bisa naikin sedikit di bagian tengah sehingga unlock lebih enak. Walaupun sekarang ini udah cukup terjangkau. Dan untuk performa unlock, ini cepet banget sih, asli. Sekali tap bisa langsung masuk tanpa ada screen response time delay. Dan untuk baca sidik jari juga cepet. Nice. Nah sekarang gue mau bahas bagian yang paling banyak ditanya dan gak kalah penting, yaitu di software. Surprisingly, HP ini udah run di Android 11 dengan tampilan antarmuka tentu menggunakan XOS 7.6. Apakah pendapat gue sudah berubah mengenai XOS yang satu ini? Jawabannya belum, masih sama kurang menyenangkan. Karena sesimpel hal kecil user experience ketika mau buka app drawer memang sih bisa tarik dari bawah ke atas. Tapi ketika kita mau tutup melakukan gesture sebaliknya itu nggak bisa. Terus, notifikasi yang dimunculin oleh pre-installed application sangat-sangat banyak. Jadi mesti ribet untuk nonaktifin satu-satu. Motionnya masih berasa kaku. Personalizationnya itu kurang banget. Jadi kalian nggak bisa rubah ikonnya, nggak bisa ganti ukuran icon, jadi ya masih kurang banyak. Walaupun memang dalam segi fitur ini udah banyak. Jadi gue sendiri sebenarnya nggak mengharapkan redesign yang gimana-gimana. Cukup bikin user experience-nya makin betah dengan mengimprove hal tadi yang gue sebut. Yaitulah salah satu beberapa hal yang gue keluhin. Dan ngomongin soal software update, memang sih Infinix juga jarang banget. Jadi semoga Infinix bisa rutin kasih software update supaya user experience dari pengguna bisa makin betah aja gitu. Oke, terakhir soal build quality dan design. Untuk bahan material HP ini tentulah ya menggunakan polikarbonat dengan finishing mengkilat.
Tapi kalau misalkan kalian liatin glossy-nya ini agak kurang premium dan mewah aja. Ya, di beberapa angle terlihat mengkilatnya tuh kayak mengkilat plastik, kurang mengkilat glossy kayak kaca. Dan ditambah untuk tulisan logo Infinix-nya tuh emboss-nya agak aneh, kayak berasa bisa dikope aja sih. Tapi untuk build quality menurut gua ini masih oke. Walaupun ya di bagian bawahnya ada berasa sedikit kopong, tapi untuk frame dan di bagian keseluruhan sudah cukup solid. Sisanya dalam segi dimensi ya ini nggak tipis-tipis amat sehingga BAM kamera nggak gitu nonjol. Dan untuk berat atau bobotnya itu di 205 gram yang emang akan berasa apalagi kalau kalian sebelumnya menggunakan HP kecil yang enteng. Jadi keluhan gue hanya di desain finishing aja kurang mewah. Walaupun ya again bisa ditutupin pakai casing sih. So guys, itu dia video review Infinix Hot 11s versi channel up to date IDN selama 1 minggu pemakaian. Jadi intinya untuk starting price 4/64GB yang dibanderol seharga Rp2.099.000, bahkan ada flash sale lagi yang bikin HP ini jadi harga Rp1.949.000. Ya gila sih Infinix, gilanya nggak ketolongan. Parah, ada NFC, stereo speaker, layar 90Hz, performa bagus, dan foto night mode-nya melebihi ekspektasi gua. Parah, cuma ada satu aja sih yang kekurangannya menurut gua sangat deal breaker, ada di bagian user interface. Kalau misalkan kalian gampang beradaptasi dan mau beradaptasi, ya HP ini jelas worth it banget. Dan kalau kalian tanya, Bang, apakah HP ini udah dijual di offline store ataupun official store mereka? Jawabannya hanya tersedia di Lazada aja so far sepengetahuan gua. Dan kalau ditanya gimana soal after sales, jujur aja selama gua nge-review HP Infinix, nggak pernah ada keluhan sama unit. Jadi gue tanya aja ke kalian gimana? Ada yang pernahkah ngalamin isu atau kendala dengan HP Infinix? Coba tulis pengalaman kalian karena ya sharing is caring. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.